Asalnya murid tuan guru tuh 1000, lagi bini seekor. Pas ini berbini 2, 500 sampean. Jujur kan? Ada gitu. Kenapa binian maka ambihan mengajian guru? Aku tak sudi melihat orang menduakan bini Tuhan. Kan kayak rumus bibinian. Ya Allah, jadi biar paham aja bibinian kepada cara salat seekor. Biar karena pintar-pintar lagi. Mana tadi biar pintar-pintar sekolah. Bila inya mengaras ada mau didua. Biar sembunyi. Ini baik. Mic-nya tadi tak demi menjaga kode etik jurnalistik. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri Isra'i wa Mi'raji sayyidi waladi Adnan wa dzikral hawliyati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari waliyir rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad Fatihil Jinan wa Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini banyak sekali berhadir di tengah-tengah kita, khususan kepada syiban kita, orang tua kita yang mulia Sayyidil Habib Husain As-Saggaf, dan semua habaib yang berhadir. Mohon maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian semuanya. Para habaib, keberkahan mereka menjadi pengaman muka bumi ini. Sebagaimana baginda Nabi menegaskan, an-nujumu amanun li ahlis sama wa ahlu baiti amanun li ahlil ardh. Bintang gemintang yang ada di atas langit menjadi pengaman bagi penduduk langit, sedangkan ahlu baiti, garis keturunanku, darah dagingku, anak cucuku, memberikan keamanan ada di muka bumi. Walhamdulillah Kabupaten Tapin, Allah titipkan banyak para habaib. Sebahagian ulama kita mengatakan di mana di sana ada anak cucunya Nabi, maka tempat tersebut mendapatkan pandangan khusus dari Nabi SAW. Dan bahkan ulun dengar Kabupaten Tapin memiliki habaib marganya paling banyak, qabilahnya paling banyak dibanding di tempat-tempat lain yang ada di kabupaten di Kalimantan Selatan ini. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang Allah titipkan kepada Kabupaten Pian. Tinggal pian yang menjaganya. Bagaimana adab pian dengan para habaib, bagaimana perhatian
perhatian pian dengan para habaib. Apakah pian bisa menjaga itu? Kalau pian bisa menjaga itu, maka syafaat Nabi besar-besaran menanti pian di hari kiamat kelak. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama yang selalu menerangi kehidupan kita, maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin memuliakan kepada mereka. Akrimul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah, kata Rasulullah. Muliakanlah orang-orang alim karena mereka menjadi lampu ada di dunia, menjadi penerang ada di akhirat. Muliakanlah mereka sabda taat. Guru-guru kita, khususnya guru-guru pian yang istiqomah mengajar pian di kampung pian. Jangan pian sepelekan guru di kampung pian. Jangan pian terlalu menghormati ulun nang datang ke kampung pian dibanding pian menghormati guru pian nang bertumbuhan di kampung. Penghormatan pian kepada guru pian yang ada di kampung mestinya lebih daripada pian menghormati ulun nang hahanyaran datang. Mestinya seperti itu, karena sifin nang menjagai kampung pian, karena sifin nang memimpin segala-galanya di kampung pian. Muliakanlah mereka semuanya. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Tapin beserta para pejabat pemerintah yang lain, baik dari sipil, TNI maupun Polri yang berhadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, dengan adanya para pejabat, hukum hutan tidak berlaku di tempat kita. Adanya para aparatur pemerintah ini mengolah benua kita menjadi aman, damai, nyaman. Coba seandainya pian kadada pemerintah, mungkin yang terjadi hukum rimba. Siapa nang jagau itu nama nang. Siapa nang harap nang kuat pakalahi itu nama menguasai. Itu hukum rimba. Tapi dengan adanya pemerintah, ada aturan, ada undang-undang yang berlaku, maka hukum rimba tidak terjadi di negara kita. Alhamdulillah. Bahkan pernah Dr. Idham Khalid beliau berkata, ini mengomentari masalah pemerintah. Pemerintah yang zalim, kata beliau, masih lebih baik ketimbang tidak ada pemerintahan sama sekali. Bisa dipaham? Ulun bukan menyuruh pemerintah jadi orang zalim, tapi ini pian berpikir, untung kita ada visi pemerintah. Ibarat ada pemerintah tapi zalim, itu kata beliau masih lebih baik ketimbang tidak ada pemerintahan sama sekali. Bisa pian bayangkan kalau tak ada pemerintahan, asli tumbur lalu benua. Pakalahi di benua, datang kau dah begal, maafnya begal, aku kan ada berfungsi lagi ini. Pakalahian, maaf tuh polisi, maaf dia polisi, kami hanya pensiun sama-sama. Dah diampiri oleh negara. Bayangkan pian, kemana pian maaf masalah kalau pemerintah ada. Tapi karena adanya aparatur pemerintahan ini di negara kita, ada yang berwenang, ini berwenang di pintangan ini berwenang di pintangan ini, sehingga ada aturan yang berlaku. Ketika kita ada masalah, kita mudah mengadu kepada mereka. Nah, maka teriring doa, kita berharap mudah-mudahan pemerintah kita semuanya Allah berikan hidayah taufik, sehingga mudah menjalankan tugas mereka dengan amanah, dengan jujur, dan bisa memberikan keadilan, kemakmuran kepada rakyat dan masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati hadirin hadirat sekalian yang berhadir dalam acara yang sangat barokah ini, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan sabarataan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara hari ini adalah acara yang semuanya mendatangkan rahmat Allah. Acara kita dikemas beberapa macam amaliyah. Dalam satu acara ada beberapa macam amaliyah, yang semua amaliyah yang kita lakukan ini menjadi wasilah datangnya rahmat Allah kepada kita. Tadi kita memperdengari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang Masya Allah dilantunkan oleh cucunya Nabi SAW. Nabi yang dapat wahyu, Nabi yang pertama kali membaca Al-Quran, diajarkan kepada sahabat terus sampai kepada kita. Sekarang cucunya yang membacakan Al-Quran kepada kita. Kita memperdengari Allah menyebut wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, diam,
Dangari, diam, la'allakum turhamun. La'alla itu bila dalam Quran niscaya, berarti pasti. La'allakum turhamun, pasti kalian diberi rahmat. Sudah tadi kita mendengari, berarti sudah satu modal kita dapat rahmat Allah. Lalu kita memperdengari sebagian sejarah hidup baginda Nabi SAW yang berkaitan hal ini dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau. Ditambah lagi dengan mengambil berkat, mendengarakan sebahagian daripada kisahnya wali, manakibnya wali yang disebutkan di dalam azhar, inda dzikris shalihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang-orang soleh, maka Allah Ta'ala menurunkan rahmat, jamak daripada rahmatun, banyak rahmatnya. Itu yang dibaca riwayat hidup orang saleh. Saat ini yang akan kita baca riwayat hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bisa dipastikan rahmat itu sangat banyak Allah turunkan pada kesempatan acara hari ini. Mudah-mudahan berkat acara hari ini Allah Ta'ala memberi rahmat nang banyak, nang luas lawan kita barataan. Berkat rahmat yang kita kantongi hari ini, mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama baginda Nabi di dalam surga, masuk surga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan demikian, 1 tahun sebelum peristiwa hijrah Nabi. Ada pendapat lain menyebut 5 tahun sebelum hijrah Nabi. Sebelum ulun melanjutkan, ulun sampaikan dulu, Isra Mi'raj ini tidak lepas daripada kontroversi. Kontroversi artinya apa? Khilafiyah dalam mengatakan apabila waktu Nabi melaksanakan itu. Tidak lepas pian daripada itu. Khilafiyah itu pasti pian temukan bila pian mengaji kitab sirah. Pasti pian temukan. Tahunnya ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Umur Nabi ada yang mengatakan 51 tahun, ada yang mengatakan 52 tahun. Ada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit menulis dalam kitab syarah hadis Jibril, wa umruhu ihda wa khamsuna wa tis'atu ashhur, umur Nabi 51 tahun 9 bulan. Bervariasi umur Nabi, pendapatnya bervariasi. Jadi kalau pian mendengar orang baca 51, bujur aja. Baca 52, bujur juga. Baca 51 tahun 9 bulan lebih detail. Nah, itu tuh variasi umur Nabi. Kalau malamnya disebut malam Senin. Isra Mi'raj itu malam Senin. Dan kita cek aja dalam sejarah Nabi itu, peristiwa-peristiwa yang sangat besar terjadi dalam kehidupan baginda Nabi SAW itu terjadinya mun kadang malam Senin, hari Senin. Nabi lahir subuh Senin, berangkat hijrah hari Senin, sampai ke Madinah hari Senin, diangkat jadi Nabi malam Senin, wafat hari Senin, termasuk Isra Mi'raj malam Senin. Malam Senin Isra Mi'raj. Sayyid Muhammad bin Alami bin Abbas Al-Maliki dengan gamblang menulis di kitab beliau wa huwa bil ufuqil a'la, itu malam Senin Nabi Isra Mi'raj. Tanggalnya sepakat 27, tapi bulannya berbeda-beda. Ada nama daftar Nabi Isra Mi'raj 27 Rajab. Ada nama madahkan 27 Rabiul Awal. Ada nama madahkan 27 Ramadan. Ada nama madahkan 27 Syawal. Itu semua pendapat ditulis Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab beliau wa huwa bil ufuqil a'la. Silakan lihat buka kitabnya. Itu khilafiyah. Akan tetapi yang diamalkan oleh kita bahkan seluruh dunia mengamalkan Isra Mi'rajnya Nabi 27 Rajab. Lalu apa gunanya kita mengetahui khilafiyah? Gunanya untuk menambah pengetahuan ilmu kita. Itu aja. Artinya, munpian mendengar orang bacaan lain pada kita pendapatnya, jangan berdahulu
Kalau orang pakai pendapat lain, ya kan? Mun kita banyak isi ilmu, kada mau beda dahulu nyalahkan orang. Nang katujuh nyalahkan orang tuh isi ilmu sama guntingannya. Lalu orang aja nggak dikancangi, mancang bawa lagu saurang. Nah, lalu kita diketahuan pada bungol. Makanya pian bungol ini jangan tapi ditampayakan. Kita di bungol berada aja supaya ada tahuan orang pada bungol. Itu. Jadi kadang mengancam-ancam, padahal dia ini ya, padahal ini, ada aku tetap karena sambung kok, kan itu tak. Makanya disebut man qalla ilmuhu katsura tiraduhu. Siapa sedikit ilmu pasti banyak nyalahkan orang. Mun orang banyak pambisi ilmu, ibarat aja. Orang membaca nang ini, pinjam ambil di kitab tuh orang banyak bisi ilmu nyaman ya. Nah, jadi gunanya kita mengetahui khilafiyah supaya bila mendengar bala lain jangan langsung menyalahkan. Itu kita mengaji nang itu. Bukan mengaji masalah khilafiyah, gasan bakancangan orang bulu, bukan itu. Nabi itu paling kata ketujuh bakancangan orang bulu. In khusima yasmut wala yujabib. Nabi kita Muhammad itu bila didebat orang, Nabi diam, tidak menjawab. Nabi itu paling anti bakancangan orang bulu. Dan kita kan 7 lagi para 2024 nya. 7 pada bakancangan orang bulu duduk di warung baju di bahu bandang. Kan wadai 5 biji bayar kan. Kancangan orang bulu. Kada jadi hasil orang tuh hari. Kada jadi hasil jadi baras kada jadi duit kada. Kancangan liur makasih sambur-sambur aja berada. Nah, karena jadi hasil, coba kita itu pikirkan. Nang kita pandir ini berguna apa kada? Nang kita pandir ini jadi maslahat apa kada? Kalau kada, ikuti arahan Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Munnya kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau kada bisa berucap yang baik, yasmut, berada lebih selamat. Diam itu seperti emas, berpandir seperti perak. Lebih berharga diam. Diam lebih selamat. Tapi mau ada orang bertakon alamat juga. Jangan teman-teman diam lebih selamat. Berenai jurang di mana rumah anu jurang. Tapi bagi lalai terus jurang nah, itu ngaranya bungang. Lumpur menempatkan sesuatu. Itu tuh harus dijawab di mana jurang rumah Habib di situ. Kita tahu, kita kada tahu bukan ada tahu kayak itu. Ini maksudnya pemandir yang baik, kawan kada tuh ditimbang-timbang bagus kada pemandiran baik kada. Jadi Rasulullah memberikan contoh sudah jauh-jauh hari kepada kita pada taat. Nah, hadirin sekalian, dalam perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi adalah perjalanan spiritual seorang hamba menuju kepada Tuhannya. Dan ini perjalanan bagaimana si hamba tersebut yang bernama baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan satu kenikmatan berjumpa secara langsung dengan Tuhannya. Istilahnya bahasa orang mengaji tasawuf, ini perjalanan seorang salik yang ingin mendapatkan makrifat kepada Allah. Nabi malam itu dipertemukan dengan Allah, tapi melewati proses yang cukup panjang. Dan dari proses yang cukup panjang tersebut, yang paling utama dalam perjalanan itu, Nabi diirit oleh malaikat Jibril. Apa pelajarannya? Kita hidup mun hendak sampai kepada Allah, wajib berisi guru. Mun kada berguru biar bahar mau sampai. Jangankan biar jalan menuju kepada Allah, mun kita kada tahu jalan karantau dikit bisa nyanyok. Ulun bahari bila sampai di bundaran Masjid Al-Malah toh bisa nyanyok bahari. Ambil tak kanan harau tak kota banyak lampu merah. Ambil ke kiwa harau banyak motor truk. Itu bahari bisa nyanyok situ bahari. Ini kada nyanyok lagi. Hayawan ada nyanyok lagi sudah. Ada nyanyok alhamdulillah. Rancak aja guring di rantau tuh alhamdulillah. Ujar bapak tadi mun sakali mahayau jadi kita mahayau pulang. Kemudian tak mahayau kayak kita acara gandalan jadi wadah pian. Barang ya acara apa? Tak ulang tahun bupati kah? Ya.
Anak iya udah itu kan. Anda ulang tahun tapi ya sudah tadi Habib Syekh kan. Jangan belum ulun kenapa Habib udah ulun. Tiba sih dia mau pakai Habib ulun patok kan. Halo. Rancak aja bang baik boleh kira tahu dia rancak aja. Cuma karena di rumah bini Ano gitu kan. Di rumah polisi, uling di rumah polisi Iwan tadi Kaur Kuning situ. Situ rancak guling. Mungkin hendak rancak ulun guling di rantau dicari ya kan. Oke ya jalan-jalan yang soleh lah. Nanti kulitnya ada yang udah jangan ulun jangan harga ya. Belum saatnya lagi. Ya, belum saatnya. Isyaratnya belum lagi. Bila isyaratnya kata ayo lah. Tapi jangan tunggur lah. Ini nyata tunggur binian dulu. Allah. Di perjalanan tersebut Nabi dibimbing malaikat Jibril, mulai dari dijemput di Hijr Ismail, dibawa ke tepi sumber Zam-Zam, dibedah dadanya Nabi, dicuci hatinya Nabi, habis itu ditutup, distempel, disediakan kendaraan namanya buraq. Ulun kadang membahas pelajaran apa yang terdapat di awal-awal itu karena rancang aja sudah kita tahu aja apa makna di balik itu. Ulun membahas mulai Nabi berbuat di buraq aja gitu. Disediakan kendaraan buraq. Buraq ini termasuk kendaraan yang aneh. Binatang warnanya putih, lebih halus daripada bagol, lebih kenal daripada keledai. Saya kita mengira-ngira kayak apa? Bersayap, hitam paha. Nah, sayapnya itu hitam paha sini. Sekali ia mengepakkan sayapnya sejauh mata memandang perjalanan jarak tempuhnya. Laju karena ini buraq diambil dari kata barkun artinya kilat. Binatang yang secepat kilat. Bahari ada pesawat namanya buraq. Bahari ini lagi merpati, bahari ada buraq, bahari ini lion bisa terbang, ini ada penerbangan. Punya buraq terbang memang sejarahnya kayak itu. Merpati terbang memang sejarahnya merpati terbang. Ini lion nang terbang kayak apa? Ada gegembangan lion, batik bisa terbang ini. Ya lah, batik terbang, lion terbang, super airjet terbang, citiling terbang. Ada gegembangan. Itu banyak hanya anggaran Jawa ini kan. Buraq adalah kendaraan yang dulu ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah menunggang itu buraq dan kendaraan itu kemudian dijadikan tunggangan Nabi kita Muhammad. Nabi Ibrahim bahari diam di Palestina, tapi beliau biasa ke Mekah. Jauh tuh jaraknya memakai onta, tapi memakai buraq sekejap mata sampai Sidin kan bini Tuhan di Palestina, bini Anum di antara Mekah. Padahal Mekah itu ada bapak kuning, sunyi liwar. Tapi karena Allah menyuruh antara anakmu, antara binimu ke situ. Di antara Sidin perintah Allah kan. Bukan tega, itu perintah. Dan Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan bini dan anak Sidin berdoa, Rabbi inni askantu biwadin ghairi dhi Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan lin-nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ulun meninggalkan anak ulun, bini ulun di higa rumah pian yang sangat mulia. Maka jadikanlah mereka mendirikan salat di sini. Dan jadikan hati manusia condong datang ke tempat ini, dan jadikan buah-buahan yang datangkan ke tempat ini. Doa Nabi Ibrahim tua ini berataan kabul. Di tempat sana orang mendirikan sholat. Bahkan kita kalau hendak melihat orang menghadangi waktu sembahyang itu di sana. Mekah Madinah itu waktu sembahyang dihadangi orang. Lain kayak wadah kita sembahyang menghadangi kita. Kepaleng. Wah, masjid. Ada dua orangnya. Sudah bangun kalau dihitungi manusianya nama masjid. Tapi kalau di sana belum orang adzan sejam, 2 jam, 3 jam udah ada orang di masjid menghadap waktu sholat. Doa Nabi Ibrahim condong hati manusia tulakan ke sana. Umroh ada taruh surah.
bahaji saban tahun dan rame di sana. Allah datangkan buah-buahan. Buah apa yang ada di Makkah? Ada berdaan. Ada buah-buahan durian gitu ada. Orang Banjar bawa. Bawanya pas itu ada yang berdaan. Warzuqhum minats tsamarat. Itu doa Nabi Ibrahim bahari. Nah Nabi Ibrahim bahari menunggang itu buruk. Dan buruk tersebut adalah buruk yang paling lain di dalam surga. Buruk-buruk na lain rami bamamainan. Si buruk ini ranai, mau galau benar. Diparaki oleh malaikat. Buruk, apa kira mereka pikirkan? Anu malaikatnya ulun dina mau hari-hari bila ulun melihat di surga ada tulisan la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. Di mana-mana ada Muhammad Rasulullah. Bila ada nama Allah, Ismullah makrunan bismih. Nama Allah berdampingan dengan namanya. Siapa itu Muhammad? Aku gak pernah tahu lawan Muhammad. Maka si burak ini ada satu kerinduan yang cukup mendalam di dalam hatinya. Sampai kemudian burak itu mengganang lawan Rasulullah, menyebabkan awaknya kurus, ada semangat untuk hidup. Karena ada Nabi ganang. Nah ini caranya penyakit karindangan. Orang karindangan itu ada tetangganya. Dada cuma satu. Idza alimal musyaqudai fakullahum fa inna lika ahbabi qalbi dawabuhu. Apabila orang tahu apa penyakit yang aku derita nih, mun orang tahu nih penyakit apa yang aku derita, katakan kepada mereka obatnya penyakitku cuma sebuting. Fa inna liga ahbabi qalbi dawabuhu. Batamuan dengan sang kekasih itulah obatnya. Orang karindangan tuh makan karinyaman, kuring karinyaman, begawi mengoler, sebutingnya tetambahnya. Batamuan dengan orang yang ia cintai, batamuan dengan orang yang ia rindui, yang ia karindangan lawan orang tersebut. Bila batamuan sigar tak? Ada kisah tampian sigar, inya rindu, inya cinta. Hati aneh tak? Waktu aneh kehilangan Roma. Ani itu kan dipaksa kawin lawan insinyur Dana. Insinyur Dana itu bos teh ada di daerah Bogor sana. Karena abahnya Ani ini mata duitan, Ani dipaksa kawin lawan insinyur Dana. Kada diizinkan kawin lawan Roma karena Roma dianggap masa depannya tidak cerah. Dikawinkan dengan insinyur Dana. Ani terpaksa batatai di Palaminan. Roma Irama selaku orang yang berhati baik datanglah ke undangan tersebut. Karena diundang berjiwa gentleman, seorang laki-laki yang bujur-bujur laki-laki, walaupun kekasihnya diambil orang lain, ketika diundang ia tetap datang. Waduh gegel banget datang Roma Irama. Pas datang di pengantinan, ayo orang melihat Roma Irama datang, persilahkan juga menyanyikan sebuah lagu. Nah itu Roma Irama ke panggung menyanyi sidin. Ani kada tahan ma'arif. Kenapa kada tahan? Karena ada nih benih-benih cinta yang melekat di dalam hatinya, sehingga benih itu tak mudah tercabut dari dalam hatinya. Bagaimanapun keadaan di pelaminan sekalipun dengan orang lain, hati Ani tetap bersama Roma. Tidak bisa dikeluarkan masalah cinta di dalam hatinya kepada Roma. Tidak bisa dibuang, dipaksa dimasukkan insinyur Dana dalam hatinya. Tidak bisa. Ani tetap mencintai Roma. Maka setelah Roma menyanyi, apa yang terjadi? Ani pingsan. Siok karena kekuatan cinta tadi. Siok Ani karena sambut menyandang. Rabah pengantin dilihatnya, gigir ya orang. Angkat turang, kakak lampu, rabah angkat turang. Didatangkan dokter kada mau ampe. Dokter lo yang datang kada mau ampe. Datang akan tetangga kampung kada mau ampe. Saraba macam tetangga kada mau ampe. Beberapa sehari 2 hari kada mau sadar. Cuman satu kesimpulannya. Ujar insinyur Dana,
kita perlu menyadari bahwa cinta Ani hanya untuk Roma. Maka tidak ada mungkin yang bisa menyembuhkan Ani kecuali Roma. Jadi Bang nyembuh dulu, bakal ya sudah, kita jemput Roma agar bisa Roma menyembuhkan Ani. Roma namanya dimintai bantuan oleh orang lain, beliau membantu. Datang ke rumahnya Ani. Di Higa Kalambu tuh ada gitar nang kada bakapala. Itu kan gitar Roma Irama ada bakapala. Mana korsa tapi dia adalah hadir. Gitar Roma Irama itu kada bakapala. Nah, diandak di Higa Kalambu. Gitar itu memang diberikan Roma untuk Ani sebagai kenang-kenangan. Di mana saat kau mengingat kepadaku, petiklah di Roma Irama. Nah, ada itu lagunya tau, belum kan ingat lagi nah. Apa? Ingat lagi nah. Ada judulnya itu gitar tua, Bibay. Cuma belum kan ingat lagi teksnya pakai apa itu tau. Itu tandanya. Nah, apa tuh ingatlah teksnya Pak. Dia ingat aja deh. Ayo harus sakit megang kita boleh jadi budaya juga. Petiklah dan menyanyilah. Ya kayak itu tuh anaknya tuh. Pas Roma Irama datang menyanyi sih dia. Bijar Roma nyaman aku mau ambilkan Ani. Menyanyi sih dia. Nah sambil mengatik gitar. Sambil mengatik gitar menyanyi. Hanya kita tua yang menjadi saksi. Itu para ampeh datang. Nang lagunya kita tak bagaimana. Itu Aninya sudah bangun. Caket mata Ani sudah. Duduk. Siuman Aninya bangun sadar. Udah tuntung sadar di anak Roma kita. Ani maragam Roma. Dengan ragapan kada sadar maksudnya lah. Artinya orang sangat cinta kayak itu. Nah, di luar kendali maragam lawan Roma. Anak Roma kita. Maaf Ani, kau bukan milikku. Kau milik Insinyur Danani. Tidak Roma. Maka Roma Irama mengantisipasi supaya Ani jangan merajalela. Roma Irama lari keluar rumah. Karena Roma sadar Ani itu milik Insinyur Dana. Sudah dinikahi Insinyur Dana, lari Roma. Tapi Ani tidak terima. Ani menyasah lawan Roma. Insinyur Dana buka, rumahnya buka, Insinyur Dana buka, Ani buka juga. Bukan. Sampai ke daerah agak tinggi sedikit, mungkin dekat pegunungan Teh, Roma Kauyuhan, Insinyur Dana Kauyuhan. Rabah kedua, maka Insinyur Dana mengatakan, Roma, aku menyadari aku kalah. Cintanya Ani hanya untukmu. Maka mulai saat ini Ani akan kuserahkan kepadamu. Tidak Dana, Ani adalah milikmu. Tidak Roma, kau yang berhak dengan Ani. Akhirnya apa yang terjadi? Insinyur Dana pun sadar, maka Insinyur Dana mengaku kalah. Karena memang cinta Ani hanya untuk Roma. Cerita berakhir, Roma pun kembali kepada Ani. Itu habis kisahnya. Itu menakib Roma Irama. Itu ada dalam judul awal, ada itu ada dalam judul awal. Kalau ada awal, itu karena malah jauh dari itu. Itu contoh. Contoh apa? Contoh yang terjadi kepada Buruk. Buruk itu liwar cintanya kepada Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Sampai Buruk itu awalnya kurus, makan kada nyaman, bermainan kada semangat, hidup kada semangat di dalam surga. Malaikat ini mengetahui, oh ini yang pas dibawa kepada Nabi Muhammad. Buruk, ikam hendaklah aku pertemukan dengan Nabi Muhammad. Yang Muhammad na ikam ganang saban hari saban malam, ikam pertemukan hari ini. Hendak kada? Hendak benar dia Buruk. Ini yang mengkehendakku. Nah di sini dia paham hadis Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Seseorang dikumpulkan beserta dengan orang yang ia cintai. Buruk mencinta kepada Nabi Muhammad, kemudian ia pun dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Sekarang kita tentukan cinta kita untuk siapa? Cinta kita untuk siapa? Apakah cinta kita condong kepada Nabi Muhammad? Apakah cinta kita banyak kepada Nabi Muhammad? Cinta kita banyak kepada orang-orang saleh?
Ataukah justru sebaliknya cinta kita condong kepada musuh-musuhnya Nabi Muhammad? Ataukah cinta kita condong kepada mereka-mereka yang hidupnya fasik, yang hidupnya munafik? Itu yang kita cintai. Wala'iyatubillahi min dzalik. Jangan sampai kita memuji kepada orang fasik, jangan sampai kita memuji kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Sampai di dalam hadis baginda Nabi menyebut, innallaha ta'ala yaghdab idza mudihal fasik. Allah Ta'ala murka ketika orang fasik dipuja-puji. Orang fasik dipuji, kita tahu gawian ini salah, tapi dipuji, Allah marah. Kada mustahil pian gara-gara gawian pian makanya kayak itu bala diturunkan oleh Allah. Kenapa? Memuji kepada orang fasik. Nyata gawiannya menentang agama, tapi dipuji-puji. Ini kenyataan yang berbicara begini, realita yang berbicara. Contohnya siapa? Mohon maaf, banyak orang-orang kita ada sadar, orang Islam memuji kepada mereka-mereka yang diidolakannya, sekalipun idola mereka itu gawiannya salah. Paham ya? Idolanya selingkuh, belak-belakan selingkuh. Habis itu beritanya viral di TV. Tahu-tahu gawian itu didukung oleh penggemarnya. Nyata-nyata gawian itu salah. Atau misal idolanya ini kada nikah, lalu mempertontonkan berciuman di depan umum, berpelukan di depan umum. Wah, penggemarnya memuji. Wah, ini bintangnya ampun kok ini top, ini ampun kok ini ampun kok idolaku benar lagi ini. Itu namanya memuji orang fasik. Gawian pian itu mendatangkan murkanya Allah. Sudah gawian membujur malah disalahkan. Contohnya apa? Tuan guru begini dua. Bujur. Halal apa kata begini dua? Halal apa kata? Halal. Nikah dua halal apa kata? Tapi ternyata dimusuhi orang. Di kampung nambah bini dua disambati orang. Di kampung nambah bini dua disambati orang, kisah pamayunya aja. Hidup karena tapi berduit bisi bini dua aja. Salahkah orang berbini dua? Tuh nang salah nang ada nikah berciuman ditampilkan di TV. Kenapa Anda puji? Tuan guru nikah halal, kenapa Anda sambati? Tak paling pian bila nak halal itu didukung. Nah kan lebih niat taringan. Ini yang paling rancang menyambati orang berbini dua binian. Allah, janganlah Bu, ulun tidak akan berhenti mengkampanyekan poligami. Sampai kapanpun ulun akan mengkampanyekan poligami. Karena banyak masyarakat kita ini untungnya calungap menyembati orang poligami. Seakan-akan orang berbini dua itu melakukan kemaksiatan paling besar. Padahal kadangnya halal, ada wali, ada saksi, nikahnya sah. Kenapa dipermasalahkan? Itu nak ada nikah, ujuk-ujukan sahabat malam, beragam di sepeda motor, berciuman di pinggir timbok, nikah kada yang tumbur. Sudah orang kawin dua, bayinya menyembati. Jangan kayak itulah. Orang Islam sadar diri, jangan. Apalagi tuan guru berbini dua, jangan disambati ketulahan biar. Lah, Habib ke babini bagus, Habib babini banyak, anaknya makin banyak. Macam menyambung keturunan. Guru babini banyak ke itu juga akan menebarkan keberkahan. Dinto. Dinto. Didukung. Ini sudah tuan guru begini dua ya dah. Pikir dah. Asalnya murid tuan guru itu 1000, lagi bini seikong. Pas ini begini dua 500 sampean. Jujur kah? Ada gitu. Kenapa binian maka ambihan mengajian guru? Aku tak sudi melihat orang menduakan bini Tuhan. Kan terumus binian. Ya Allah, jadi biar paham aja binian kepada cara salah saya. Biar karena pintar-pintar lagi. Mana tadi biar pintar-pintar. Nilainya maharas kada mau diduakan. Biar sembunyi. Kayak baik, mic-nya tadi tak baik.
Allah Akbar. Dah kembali ke pembahasan. Si Buraq karena ia cinta lawan Rasulullah akhirnya dipertemukan dengan Nabi, dibawa oleh sahabat menghadap Rasulullah. Sampai di hadapan Nabi, Buraq kelacong-kelacong. Kelacong-kelacong kayak kada tahu dibasa. Overdosis Buraq. Kelacong-kelacong. Kearayaan nih, nah kayak orang yang dapat arisan tuh. Lawas menghadap arisan gugur, pas gugur jangan bisa berembung sampai ke pelapon santai. Rumahnya rumah bahariran dan pelapornya jadi berembung sampai ke pelapon. Kearayaan, kehimungan, Buraq tuh kayak itu. Pas berdapat lawan Rasulullah, himung, berembung-embungnya. Allah, aja malaikat Jibril, tak sekong ini. Lagi kada tamu, pas sudah tamu berembung-embung, kada tahu dibahasa lalu. Akhirnya apa? Ditenangkan. Buraq itu mau tenang. Karena Buraq sadar, Pak, di hadapan kamu siapa? Hanya Buraq itu mau ranah. Nah, makanya aja guru bahari ada keuntungan ilmu tapak Buraq. Nah, Buraq tuh asalnya kelacong-kelacong, udah ditapak berenai. Itu ilmu tapak Buraq baratnya. Bacaannya cari seorang. Kenapa? Allah suruh cari seorang. Ilmu tapak Buraq ini bahaya bila disampaikan di tengah umum. Kalau kok ada yang malampahkan, jadi ampunnya tangannya di kebudana. Bila dia malampah orang, apapun diperintahnya jadi. Busiah digunakannya mahimnotis orang. Ayo, tolong ke pasar, blok tapak, ATM biar, amas biar, duit biar, langsung orang menuruti. Tapak Buraq tadi, Buraq badannya langsung makasih lawan perintah. Ya, itu hati-hati, makanya jangan disambar di tengah umum nih. Hendak cari seorang, bawa lakatan, bawa ayam kira, bawa jarum, bawa ladi, itu, ladi buga, sasarahnya jual tuh kabar dari. Ada ilmu tapak Buraq itu. Ulun jangan ada tahu jenden. Berenai Buraq ini sudah berenai, Rasulullah dipersilahkan naik. Rasulullah dipersilahkan naik. Ada satu khabar yang menyebut Nabi itu kada mau naik, kada mau berbuat langsung. Kenapa lagi je malaikat? Kada mau berbuat. Jibril, amun aku batunggangan nyamannya nang kayak ini, umatku batunggangan lah kayak najwa. Sampai di situ Nabi itu masih menggangang lawan umat. Ini pelajaran, ini sindiran gasan kita yang jadi guru. Guru banyak bisi anak murid. Rasulullah ketika diberi fasilitas nyaman, Rasulullah ingat lawan umat. Kita jadi guru, banyak kita ingat anak murid. Doakan anak murid. Hati almarhum abah guru sekumpul, gawian sidin mendoakan orang, mendoakan anak murid. Tengah malam jam 2 pasti bangun munajat kepada Allah. Siapa yang didoakan? Sidin, sekeluargaan, anak cucu Sidin, jiran tetangga, murid Sidin, anak angkat Sidin, para pecinta Sidin, semuanya didoakan. Di antaranya agar masuk surga bila bisa. Itu guru yang menggantang anak murid, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Fiqih Malang. Beliau mengajar anak muridnya bisa 1 jam, tapi mendoakan anak muridnya berjam-jam. Itu Sayyidina Habib Abdul Qadir bin Fiqih. Mendoakan murid luar biasa. Guru bangil. Guru bangil bisi anak murid rata-rata jadi orang hebat. Siapa di antaranya yang kita hauli saat ini? Abah guru sekumpul, muridnya guru bangil. Dididik khalwatnya oleh guru bangil, keluar dibimbing oleh guru bangil, apapun langkahnya dibimbing oleh guru bangil. Guru bangil itu menurut penuturan salah satu murid Sidin, bila guru bangil mengajar kada tapi banyak menjelaskan. Kitab tuh ada yang dibaca Sidin Betarus, dibaca, kada tapi menjelaskan kada. Tapi lihat anak murid Sidin, alim-alim, soleh-soleh, banyak yang jadi wali. Kenapa? Doanya Sidin. Sidin berdoa terus kesan anak muridnya supaya jadi orang hebat. Itu guru bangil. Abah guru sekumpul, Abu Yaki Haji Syarwani Zuhri Balikpapan, asli produk Kalimantan Selatan. Kelahirannya di Sungai Gampa Marabahan, Kabupaten Baritokuala. Hijrah ke Balikpapan kilometer 19,5.
mendirikan pondok pesantren namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai sekarang pondok pesantrennya eksis di dalam dunia pendidikan agama. Masya Allah, murid guru banyak, guru Syarwani Zuhri. Sampai ada yang mengistilahkan di Kalimantan ada 3 Syarwani yang hebat. 1 Syarwani Abdan, asli produk Banjar, hijrah ke Bangil. 2 Syarwani Zuhri, asli Sungai Gam Pamarabahan, pindah ke Balikpapan. 3 Syarwani Kastan, Martapura. Makam beliau di pelatar kubahnya abahnya Guru Semungkul, kubah Haji Abdul Ghani. 3 Syarwani hebat. Andaikan Abah Ulun jadi ulama besar, Abah Ulun jadi orang hebat, mungkin ada 4 Syarwani yang hebat di Kalimantan Selatan. Karena Abah Ulun ngarannya Syarwani. Tapi kan Abah Ulun orang biasa, Abah Ulun orang awam, Abah Ulun orang Jawa, orang biasa aja. Jangannya Abah Ulun jadi ulama besar, kira-kira ada 4 Syarwani. Syarwani Abdan, Syarwani Zuhri, Syarwani Kastan, Syarwani abahnya Yanor. Tidak ada orang. Tapi kan ada bang, apa? Nasib aja bang. Allah. Ini guru yang mendoakan untuk anak muridnya. Ini contoh baginda Nabi menggenang lawan umatnya. Setelah diberikan khabar oleh malaikat bahwa nantinya yang baik-baik orang muttaqin di hari kiamat diisi kendaraan juga. Mau Nabi naik di kendaraan buruk. Sejauh mata memandang terbang, shoot di bawah. Sampai Nabi ke satu tempat, Nabi disuruh izin wasalli. Turun, ayo sembahyang. Sembahyang baginda Nabi, turun sembahyang. Atadri aina sallaita? Apakah engkau tahu wahai Muhammad di mana engkau sembahyang? La ya Rasulullah. Nabi disuruh kata tahu, kata tahu. Ini adab seorang murid di hadapan guru. Jibril secara zahir gurunya Nabi Muhammad. Ulun berbicara zahir, bukan pandangan hakikat. Kalau pandangan hakikat justru sebaliknya. Jibril kada pacang ada, mun kada berkat Nabi Muhammad. Tapi secara zahir Jibril penguluannya Rasulullah. Karena guru nambah takut akhlak Nabi dari. Tahulah di mana sampian sembahyang ada ya Nabi. Karena dianggap guru lebih tahu daripada murid. Itu ada. Jangan kita jadi murid sok tahu daripada guru kita. Jangan macam itu. Guru yang lebih tahu. Kata aja Nabi, aku kata tahu. Shallaita bi Thaibah. Engkau tadi sembahyang di Thaibah. Di sini kain Nabi yang akan hijrah, di sini kain Nabi yang akan wafat. Itu disinggahi Rasulullah. Terus jalan lagi, singgah lagi. Inda syajarati Musa, di samping pohon di mana tempat Nabi Musa beristirahat. Setelah Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun, ketika beliau dikejar, lari ke sebuah tempat bersandar di pohon tersebut. Tempat tersebut masuk wilayah Madian. Madian itu bahari mulai Mesir berjalan batis 8 hari yang sampai. Wah ini tahu berapa hari berjalan 8 hari tahu ini. Ujar di sebelah tenggara Laut Merah, andakannya untuk suah jajak Madian juga Pak. Jadi kita mau misahkan. Namun yang betapun Makkah Madinah, bahwa ini sahkan bagaimana? Mun betapun Madian, kita tahu. Mun betapun Madian di mana rumahnya, tahu loh di para rumah di Madian karena. Ini Madian kampung. Nah di kampung situ hidup seorang Rasul, namanya Syuaib. Nabi Syuaib isi anak bibinian dijadikan bini Nabi Musa, salah satu di antara anak Nabi Syuaib. Kalau tidak salah namanya Sofuro. Sofuro dikawinkan dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini diberi tongkat oleh Mintuha tadi. Mintuha sini namanya Syuaib. Nabi Syuaib Mintuha Nabi Musa. Jadi Musa itu minato oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu Mintuha oleh Nabi Musa. Nah, jadi Syuaib itu Mintuha, Musa itu minato. Nah, itu Musa itu minato, Syuaib itu Mintuha. Ya jelas. Nah, jadi Syuaib itu Mintuha oleh Nabi Musa, Musa itu minato oleh Nabi Syuaib. Sawat berulang balik itu ada paham di talalang. Memberi tongkat ini yang kemudian berubah jadi mukjizat Nabi Musa. Nah, untuk melawan sihir-sihir Fir'aun dan anak buahnya membelah laut kayaknya. Tahulah pian tongkat Nabi Musa itu kayunya kayu apa?
Tak boleh. Tongkat kayu Nabi Musa itu kayu abanus merahnya. Abanus. Masih sampai hari ini ada kayunya toh, cuma kayunya lain tongkatnya. Tongkatnya tidak lagi. Andaikan tongkat itu ada, biar jakanya Presiden Jokowi itu dapat tongkat Nabi Musa. Adalah apa sini bolah jalan tol, ibah hambat jadi jalan tol. Adalah apa buat ya? Cuma tongkat itu ada dapat mana dekatnya? Kan Nabi Musa laut aja jadi jalan tol. Ya kan sekali hambat itu laut jadi jalan tol. Jakanya Presiden kita dapat tongkat itu pada kisah atau bang. Hambat sini tuh tabrak kayak jadi jalan tol. Adalah apa hubungan cipi ma aspal. Ya kalau hubungan nang piti-piti nang cipi-cipian di ma aspal nang ke tender dulu kan. Adalah apa? Jaga, bikin jaga mayar. Tongkat itu kayu abanus, dan termasuk katanya tongkat Nabi Sulaiman itu dari kayu abanus. Abanus itu sifatnya kayunya keras, kadang mudah dimakan rayap. Makanya Nabi Sulaiman itu kan waktu sidin wafat, bubuhan jin itu tetap begawi. Dikiranya Nabi Sulaiman hidup. Pas tongkatnya dimakan rayap, rabah sidin hanya tahu pada Nabi Sulaiman wafat. Tongkatnya itu ngawas, hanya mata lapuk. Itu kayu abanus. Soal lebih melihat kayunya. Sesuah leh. Nah, orang ini banyak pola tasbih abanus dan itu banyak panggilannya. Biar hendak melihat ada di mobil ulun tuh. Ulun kan ingat baru tadi. Hendak mukari bahasa harganya. Punya patok ulun juga. Kayu abanusnya, kayu-kayu itu banyak yang membahasian. Ada kayak abanus, user itu asli dalam Laut Merah andakannya. Kayu itu pun orang Banjar menyebut bahar, kayu bahar. Orang di Arab menyebut yusrun artinya mudah. Banyak wali-wali pakai tasbih dari kayu yusr supaya mengambil tapaul kehidupannya mudah dunia sampai akhirat. Itu banyak wali-wali pakai kayu yusr. Belum ada jadi si yusr kan? Nyapaton harganya belum laku aja. Yusr atau kayu yusr, abanus. Ada kayu itu nanti ditakutani oleh jin. Seperti ot salib diambil dari bahasa salib. Kenapa maka dinamai salib? Karena bahari itu kayu itu ditemukan seorang pendeta. Pendeta itu dapat kabar dari cendekiawan muslim bahwa kayu itu ditakutani oleh jin. Anak pendeta itu kesurupan terus. Jadi ujar orang tadi memadai, coba di rumah pian andaki kayu itu. Insya Allah jin kada mau lagi ganggu anak pian. Karena sidin pendeta, mohon maaf, diulah sidin salib. Kayu itu tak? Kayu itu diulah bentuk salib. Anda sidin di rumah. Mulai kayu itu ada, anak sidin kada suka kesurupan lagi sampai habis umur. Kayu itu ditakutani oleh jin. Nah karena kayu itu masyhurnya ada salib, gara-gara salib itu tadi, bukan salibnya nama ambilkan, tapi kayunya, berkat kayu itu, maka dikaranilah kayu itu salib. Ya, paham ya? Ada kayunya. Adalah guru dia isi ada. Punya patung ulun laku. Ulun ketujuh mengoleksi kayu-kayu itu ketujuh. Ulin manang diisi kita. Karena ulin manang tuh, mau kalah. Manang tahu saya. Ulin manang kita bisi. Orang ulin timbul ya. Ulin manang kita bisi kayu-kayu kayak itu. Cemeti ada kita bisi cemeti dari kayu ulin manang. Diraja di dalam pagar, di guru hati-hatilah bila kamu bohakan ke orang bisa gila. Jadi pengguru tambahnya kayak apa? Ikan mandi ya, pakai cemeti itu insya Allah sampai. Jadi tambahnya di situ juga. Bila orang kena pupuh itu gila, nama mandi cemeti itu juga memandiinya. Adalah anak minta pupuh. Dan anak mantes para saya, jadi kalau biarkan gila di 2 hari kalau hanya mandi. Mual pada guru di jalan. Ulun ketujuh mengoleksi kayu-kayu itu ketujuh. Kayu-kayu yang ulun tahu kayu ini ada khasiatnya tersendiri. Batu gitu juga. Ulun ketujuh mengoleksi batu itu ketujuh. Batu itu memang diolah oleh Allah Ta'ala dan memiliki khasiat tersendiri. Dari asal penciptaannya sudah berkhasiat. Kada perlu artinya dilampahkan, diisi, hajar diisi. Kada mulai penciptaannya sudah diisi. Itu kan batu-batu. Seperti misalnya kita dianjurkan pakai akik Yaman. Akik Yaman, sedikit sakit banyak nyaman.
Kayak itu jangan banyak sakit sedikit nyamannya, itu tak paling. Karena kata-kata itu jadi doa, sedikit sakit banyak nyaman. Akik Yaman itu nukar, habaib kita banyak pakai akik Yaman warna hiram. Akik Yaman warna hiram. Ulun pakai warna hiram yang di sebelah kiri deh. Di sebelah kiri deh. Ulun kena bunga kadang-kadang sampai kita tahu ini akik Yaman ngarannya. Ya, lawan habaib kamu benar tuh akik Yaman itu kemana? Dan tangan kiri nih, nang hiramnya. Nang di tangan kanan, nang putihnya sama akik Yaman tapi putih. Habib Umar itu bila hari Jumat, sidin pakai serba putih, gamis putih, nadi dalam putih, luaran putih, imamah putih, kopiah putih, sarung koi putih, sampai cincin putih, tongkat putih, khusus mentakzimkan hari Jumat. Itu kita harus bisi juga cincin putih, utamanya hari Jumat bila ke masjid pakai cincin putih, melengkapi nang putih-putih. Awak udah kena putih, tidak apa-apa. Awak ini jangan dibawa putih, kita tahu akan orang. Yang melalakian ini biasanya seimbang aja Pak. Nang ganjil tuh bibinian. Mohon maaf binian lah. Ada binian terjadi muha putih banget. Bulu habuk. Atau awan pada variasi warna. Minta maaf binian lah. Ulun kan nyambat tibian kada. Di sini ada bang jauh sono. Nah, di sini bakal rudo mana kan kita pun dulu. Nah kata bakal rudo muhasi putihan pun bulu coklat. Jadi ketahuan pada variasi dari tampilan kantor kada putih sebujurnya. Itu nah cuma baik jopang putih bubur tuh daripada nang sangka hanau sakalinya. Sangka kupe sakalinya hanau. Sangka putih sakalinya panau. Itu kan bagus lah. Allah untung layau pemikirannya. Ya batu itu banyak biar khasiatnya batu. Ulun kan 7 mau koleksi batu, masya Allah 7 bata. Yang akik Yaman hijau ada juga di sini. Ada juga bertulisan 116 itu marga Al-Idrus. Tahun ini Habib tuh. Hubungan Al-Idrus itu marganya angkanya 116. Karena cincin itu diberi oleh Habib bermarga Al-Idrus. Nah di sini Abu Bari jam. Ulun pakai itu sekali ulun pakai pertama langsung ada bos mengacak berapa gurunya ada jualnya. Ada jual ulun. Yang sambat aja berapa harganya ulun tukari. Ratusan juta sekalipun ulun tukari. Ada juga di barian penguruan. Maaf ulun kada menjual. Kita palipin sabto kita jual. Tapi mudahan jangan. Mudahan jangan ada ulun nama gaduh punya kita. Kami tambah tuh merah delima kayak itu bisi. Cuma sebuting ulun kada ada bisi zamrud ada bisi. Harga itu larang. Kecuali ku batih anu karangan. Untungan lah ya. Ada lama begini aja Pak. Tapi munculnya tuh apa aja Pak. Zamrud tuh kan ada bisi zamrud. Harganya larang benar ya Allah. Sampai ke rumah ya. Begaya aja Bang lah. Jangan dianggap lah. Ini kita ya Allah untungan. Dah kembalikan ke kisah tadi perjalanan Nabi Musa. Sikit kira setelah 12 lewat sikit. Lalu Nabi berjalan pulang singgah di Tursina tempat munajat Nabi Musa. Berjalan lagi singgah di tempat Bethlehem, Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Terakhir transitnya Nabi di Masjidil Aqsa sebelum naik ke langit. Artinya apa? Di sini tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada Allah kecuali ada mengambil berkat kepada tempat-tempat yang berberkat. Di sini pelajaran Nabi kita Muhammad ngalap berkah. Padahal Nabi Muhammad itu sumber keberkahan. Tapi Nabi sendiri mencontohkan kepada umat mengambil berkat. Ini contoh dari Nabi. Padahal sidin apa kurangnya berkah Nabi Muhammad itu apa? Semua alam semesta, bumi, langit, semuanya itu dapat keberkahan Nabi Muhammad. Tapi Nabi tetap mencontohkan mengambil berkat lawan tempat-tempat berberkat. Artinya di sini apa? Kadang mungkin kita bisa mendapatkan ma'rifat billah sampai kepada Allah kalau kita hidup kadang ketujuh mengambil berkat. Disinilah kita contoh bagaimana Nabi Muhammad mengambil berkat. Dan lihat bagaimana suksesnya Abah Guru sekumpul. Suksesnya Abah Guru diantaranya penyebab beliau jadi orang sukses
Ketujuh mengambil berkat. Mulai Sidin Anom sampai Sidin Tuha mengambil berkat, mulai daerah Banjar-Banjar Sinija Sidin mengambil berkat. Sidin saban minggu pasti ziarah ke makam Datuk Kalambayan, kawadah Datuk Sidin. Ziarah ke makam Datuk Kashful Anwar. Sampai Sidin artinya melihat bagaimana Datuk Kashful Anwar Kampung Melayu saban malam Jumat membaca dalail di makam Sidin sendiri. Itu abah guru ziarah ke makam guru-gurunya. Ziarah beliau ke Pulau Jawa mengambil berkat, baik kepada wali yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia. Beliau ziarah ke Ampel, beliau ziarah ke makam wali-wali yang lain, beliau ziarah ke luar Batang. Bahkan waktu abah guru ziarah ke luar Batang Jakarta, guru Bakir Mama Sanita Jai sini. Pasang niatmu mulai rumah, pasang niatmu berziarah ke luar Batang mulai rumah. Kenapa maka mulai rumah? Karena makbulnya doa di makam luar Batang. Belum lagi ikam berduduk, hanya sampai ikam di pintunya makam sahib luar Batang, hajat ikam sudah dikabulkan Allah Ta'ala. Makanya pasang mulai rumah niat ikam. Jadi aku jadi guru memasang niat banyak-banyaknya mulai rumah sampai di hadapan kubah, karena itu arahan guru bangin. Artinya Sidin mengambil berkat dengan sahib luar Batang yang Masya Allah Al-Idrus, yang menjadi rujukan pada zamannya. Bahkan karamatnya sahib luar Batang kada tanggung-tanggung. Pernah ada siu Belanda, anak Belanda itu dipusuk-pusuk Sidin di kepala. Ini Sidin pacang jadi gubernur daerah. Tahu di sini hanya kan orangnya. Bayar ganal kemudian jadi gubernur Batavia, gubernur Belanda pada saat itu. Sampai Belanda ini kagum dengan beliau, diberikan hadiah berupa duit Sakharov, golden, duit perak, duit emas, diberikan kepada Habib. Dibuang Habib ke laut, bingung Belanda, apa maka duit dibuang ke lautnya tak digelar. Kan beliau hidup di dekat pantai di luar Batang situ. Timbai Sidin ke laut. Kenapa aja Belanda maka ditimbai? Maaf, ulun kadang membuang duit pian, ulun mengirim duit ini ke Hadramaut kalau dah mau ulun. Duit ditimbai ke laut sampai ke Hadramaut budi. Kada percaya, mun kada percaya aja Sidin datangi ke Hadramaut. Ngarapnya bubuhan Belanda, dasar tulak ke Hadramaut. Kan mualnya. Inya anak membuktikan kan kada percaya. Akhirnya apa? Belanda terbang ke Hadramaut. Sampai di Hadramaut dicek di mana alamatnya, ditakoni di mana rumahnya. Ternyata bujur hari anu jam saanu duit Sakharov sampai ke rumah mamanya Sidin. Ditimbai di laut sampai ke Hadramaut. Ayo kita timbai ke Sungai Rentau sampai ke mana? Ada tinggal buara duit. Kata kawa menyamai aku orang wali kata kawa. Abah guru sepupu ziarah keluar Batang ambil berkat. Bahkan beliau ziarah ke wali-wali yang masih hidup. Kiai Hamid Pasuruan, beliau ziarah mengambil berkat. Siapa yang kada kenal dengan kewalian Kiai Hamid? Sampai Kiai Hamid berdiri di hadapan lawang menyambut selamat datang Gubernur Kalimantan. Nisbat ketinggian makom kewalian beliau. Kiai Hamid mengucap selamat datang Gubernur Kalimantan. Pada gegem banget. Baiklah ke Kaliwungu di Jawa Tengah. Beliau mengelangi ulama yang rumahnya sederhana, buruk, halus rumahnya, tapi diilangi oleh Sidin dengan guru Bangil, dengan guru Semar. Tapi itu Sidin menyesakan bicara Mas Sidin. Artinya apa? Sidin mengambil berkat. Berkat Sidin ketujuh mengambil berkat, akhirnya Sidin jadi orang berberkat. Sampai sekarang keberkahannya bisa kita rasakan. Bagaimana umat mencintai beliau, bagaimana orang-orang tergerak hatinya ketika haul beliau ingin menyumbangkan sebagian hartanya demi mengharap keberkahan beliau. Coba biar kada kerasaan toh. Bila haul sekumpul, iya deh. Kita ini jemol haris hari aja, makan gratis. Mengeluarkan duit kada asaan. Kada asaan mengeluarkan duit. Kenapa? Itu daya tariknya itu luar biasa loh ya. Dan itu kadang mungkin bisa didapatkan kalau beliau tidak sahibul barokah. Beliau sahibul barokah. Di mana beliau bisa mencapai sukses seperti itu? Di antara caranya beliau ketujuh mengambil berkat. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad waktu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yuk kita mengambil berkat.
Kampung pian dina kampung keramat sebelah situ. Parak pian warga kampung keramat. Kalau orang-orang parak kada dapat barokah sidin, rugi. Ini kampung keramat, orang Bali jejak langkahnya banyak di sini. Datuk Abdul Karim ada di situ makomnya. Kena pian kagadung ada Datuk Salman Al Farisi, ada Wali Muhammad Nur, ada Abah Sidin Guru Muhammad. Ini orang-orang berberkat. Kalau pian orang kampung kada bisa mengambil berkat, rugi. Masa orang jauh yang dapat berkahnya? Maka ada pian, sebelum pian mengambil berkat kepada orang lain, ambillah dulu berkat kepada sahibul wilayah di sini. Di mana makam wali-wali di sini? Ayo ziarahi. Di mana makam habaib di sini? Ayo ziarahi. Ambil berkat mereka yang ada di parak kita. Hanya kita tolak ke jauh, itu adat kita. Menghormati nanti parak, hanya renang ke jauh. Jangan nanti parak ditinggalkan, nanti jauh aja diambil, luput. Jangan sampai terbalik orang-orang jauh mengambil berkat, orang parak kada tahu menahu. Jangan kayak itu. Jangan sampai kayak gitu. Ayo kita hidup mengambil berkat. Caranya mengambil berkat macam-macam. Mun kita mengambil berkat lewat tuan guru, misalnya bersalaman, tapi lihat sikon lah, bersalaman itu lihat sikon. Mun bakanjal, jangan. Mun berbaris rapi, ayuha. Dan mun orangnya banyak, bersalaman kada usah pulang balik. Sekali-sekali aja, jangan menjemput. Mun seiko pulang balik, seiko mau balik, guru nama jemput kap, dia merekop tangan sidin. Tersilako ya Pak. Sudah orang banyak sekali-sekali aja supaya cepat. Jangan pulang balik, apalagi sampai 5. Tap, 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 sampai 5. Tangan aja 3 kali, kakak pala pulang diandap, kada ada pulang diandap. Jangan gini, itu orangnya banyak masalahnya. Namunnya sorangan dia orang lagi nak itu. Karena jadi masalah orang banyak kasihan sidin. Mengambil berkat. Mun misal karena mengambil berkat pakaian sidin dihargai, jangan mintanya. Guru aja, udah ngambil berkat jubah pian tanah, gamis pian tanah. Pacol guru yang ambil berkat. Jangan mengambil marah. Sidin menukar berapa? Kita ansuli. Itu mengambil berkatnya. Ulang nah anda dapat berkah pian, artinya bakas pakaian pian. Pian bahari nukar jumlah 500.000, ulun menggantinya 5 juta. Itu mobil berkat. Mintanya atau merampas caranya. Apalagi guru kesalahan handap boleh. Tapi pian guru yang pacol, garis pian dipacol. Nah ini habisan. Ini kelewatan mobil berkat caranya. Sampai guru boleh kesalahan handap boleh. Ya Allah. Alhamdulillah bidalik. Maka itulah. Itu mobil berkat overdosis caranya. Air itu lain gitu. Ada kita jaga ada. Mengambil berkat itu bukan dengan cara memfoto, bukan. Memfoto itu mengabadikan momen. Mengambil berkat itu nama utamanya bersalaman, minta doa dengan sidin. Itu. Foto itu belakangan. Kalau sidin mengizinkan, oke, sidin kena beri izin, kita harap bersabar. Itu. Jangan menggesak, soalnya di guru pemalarnya. Udah foto setempat dia awak, wah benar, sumpung benar. Jangan kayak itu. Kita lihat sikon, situasi kondisi. Nah, orang bahari mengambil berkat itu bisa dengan cara minta tiup makan baju. Ibadah itu pula ada yang minta ludahi di Muntok. Almarhum Guru Bakri. Siapa yang kada kenal dengan Guru Bakri? Itu ulama produksi Amuntai. Kelahiran Manarap dan Panggang, Amuntai. Wah banyak ulama Amuntai ini sukses di benua orang. Guru Zubdi orang mana? Alabiu. Abuya Guru Syukri, Martapura orang mana? Sungai Malang. Syekh Nuruddin Marbu orang mana? Amuntai. Dr. Idham Khalid orang Amuntai. Hebat orang Amuntai. Banyak mencetak ulama-ulama hebat. Nah, alhamdulillah bini ulama pertama itu orang Amuntai. Alhamdulillah yang pertama itu orang Amuntai bini ulama. Alhamdulillah. Artinya kita mencari bibit dari Amuntai juga gitu. Tapi kai ulun pun orang Amuntai. Abah ulun memang lahir di Kalwa, tapi kai asli Kaurgati Amuntai. Waringin Amuntai. Jadi kami keturunan Amuntai juga, yaitu keturunan Amuntai. Banyak ulama hebat di Amuntai. Lalu Guru Bakri itu sukses kita melihat di antara keberkahan yang beliau dapat apa di terakhir cerita. Keberkahan beliau saat beliau lagi halus dibawa Abah Sidin ke wadah Tuan Guru Haji Makmur Manarap. Itu kalau jalan ke Danau Panggang ada masjid di Manarap, di halamannya ada kubah Tuan Guru Haji Makmur.
Itu bahari yang pertama maludahi untung Guru Bakri. Bang Angatoh di sini, cuk diludahi sini. Yang kedua, ujar Guru Bakri, aku diludahi oleh orang wali saat aku sekolah Darussalam. Pas lawan kekawanan ziarahan ke arah hulu sungai. Di antaranya yang diilangi wali yang masih hidup, yaitu Wali Katung Tabudaran Barabai. Pas Wali Katung masih hidup, baiklah ke Wali Katung, kekawanan turunan Guru Bakri disuruh berdiam. Ikam bertinggal dulu. Bertinggal di sini. Bang Angga, ya Wali Katung. Bang Angga, cuk diludahi Wali Katung. Dimuntung. Selama aku hidup, kata beliau, aku diludahi oleh orang-orang wali. Ulun yakin. Kenapa beliau bisa jadi sukses? Di antara kunci keberkahannya dapat berkah dari orang-orang yang berberkah. Liurnya orang wali masuk ngomong sini. Abah Guru sekumpul tuh mulai hajar lahir sudah banyu liur nanti isam. Banyu liur Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggul Irang seberang Martapura. Nah kemudian bisi anak Guru Ahmad Zaini, Guru Ahmad Zaini bisi anak Guru Husain Kadri pengarang senjata mukmin, Guru Badarudin pengasuh Darussalam, Guru Muhammad Rosyad. Sampai sekarang cucu beliau jadi ulama-ulama di Martapura, pengasuh Darussalam Kiai Haji Hasanuddin, anak Guru Badarudin. Turunan ulama. Itu Abah Guru dapat liurnya orang wali, hajar lahir itu sudah diisap sini. Guru Bakri kayak itu. Nah ini contoh mengambil berkat. Tapi kalau kita tuha, kan sakit mengambil berkat pakai baju liur. Ulun suah sekali bantu tong ceramah kai. Guru ya, udah iya kan mentongkok. Ada kayak jurang ampun. Bangga kai sudah minta ludahi kade, ada sepak lagi kade. Ada ngeludahi ya kan. Amunnya kakak anak masih penting lagi taman tahnik, mama mahakan hormat. Kan baju liur kita tak campur loh kakak anak. Ada masalah. Orang Tuhan jangan minta ludahi. Jangan. Makanya di antara yang berkat dari Tuan Guru itu siapa ya yang paling berkat? Bininya Tuan Guru. Ya lah, bininya Tuan Guru. Bini Tuan Guru itu berkat, minum secangkir berdua, makan sepiring berdua, kadang khusus suapan. Tapohorok gak ada baju liur. Tapohorok, belum lagi nang lain-lain. Berkat bini Tuan Guru itu pada kekembangan. Makanya, boy. Tapi bininya naik, bila guru hendak babini, lah kasih. Aku juga guru hendak bawa anak sampian, lah kasih, dipermudah supaya dapat barokah dari Tuan Guru. Gitu. Sama Habib itu juga dapat barokah Habib, bila kasih, jangan bertele-tele, macam-macam alasan, jamin jamian, insya Allah bahagia hidup. Dah pihak ya, Allah jauh bisa. Ini bini mantau aja di rumah. Tapi udah boleh namanya ceramah kayak itu. Ulun tahu kalau ulun kayak apa kalau gaya. Itu aja begaya jadi bujuran. Bujuran kata bapaknya. Nah ini salah satu pelajaran yang kita ambil dari pelajaran Isra Mi'raj Nabi. Nabi mengambil berkat lalu Nabi naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berhadapan kepada Allah, menerima perintah sholat. Balik beliau ke Mekah, belum dingin bekas Nabi berabah, nabinya sudah boleh. Nah karena nabinya sudah boleh, ulun hendak boleh juga. Di sinilah ulun sampaikan, kita redha minta halal, kalau ada salah ada khilaf, kita redha khususnya kepada para habaib, guru-guru, mudahan yang hadir semuanya dan yang mengikuti live streaming pada hari ini semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, ada lapah mencarinya, kabul berkahan hajat, nama tahu hutang mudahan lakas lunas, nama belum kawin lakas kawin, nama belum anak lakas bisi anak, yang sudah bisi anak mudahan anaknya bahagia, solehin solehat, mudahan kita berkahan hidup berkat, selamat dunia sampai akhirat, hidup kita beriman, meninggal membawa iman dan tidak meninggal dunia melainkan sudah memandang dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wa lakum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin majelis pendidikan Islam Mi'raj serta haul Syekhul Fadil atau Abah Guru Sebutul yang dirahmati Allah. Demikianlah tadi ceramah demi ceramah tausiah yang disampaikan oleh mulia guru kita Ibu Muhammad Yanur dari keluar. Baiklah, sebelum menutup acara